Ini penting sekali. Karena di dalam Undang-Undang Dasar kita, jelas bahwa kekayaan alam milik rakyat Indonesia dikelola oleh negara, dilaksanakan oleh swasta, asing maupun domestik. Itulah yang terjadi dengan Undang-Undang Migas. Setelah dipotong ongkos-ongkos, negara swasta ini dapat 15% bagi hasil. Negara dapat 85%. Itu yang menjelaskan kenapa 80% APBN zaman Orba semuanya dari migas. Dari migas itulah Pak Harto bikin SD Impres, bikin puskesmas, bikin lain-lainnya. Tapi hari ini kekayaan kita yang paling besar adalah tambang-tambang mineral dan sebagainya. Itu nggak masuk kantong negara. Kepada ahli pemohon, Dr. Insinyur Rizal Ramli MA. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Yang Mulia Pak Wahidudin Adams. Ahli disilakan kembali ke tempat dan silakan menyampaikan keterangan di mimbar. Dipersilakan. Saya ulangi ya. Majelis Hakim yang mulia, Ketua 15 Federasi Buruh, teman-teman dari pemerintahan, hadirin yang terhormat. Sebelum saya memulai kesaksian ini, Pak Ketua, saya ingin flashback sedikit. Saya pernah hadir di mahkamah ini jadi saksi ahli dalam judicial review Undang-Undang Minerba, mewakili Muhammadiyah dan tokoh-tokoh masyarakat tanggal 20 Juni 2009. Syukur waktu itu Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi menggabulkan dan membatalkan Undang-Undang Minerba yang merugikan kepentingan nasional. Mudah-mudahan judicial review hari ini tentang Omnibus Law dapat dikabulkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena merugikan nasib puluhan juta buruh dan keluarga dan hanya mementingkan kepentingan oligarki. Dalam mengajukan Undang-Undang Omnibus Law, pemerintah menggunakan dua alasan utama. Satu, bahwa ekonomi nasional dalam kondisi sangat genting karena COVID, dampak krisis global, dan sebagainya. Alasan ini terlalu mengada-ada karena faktanya ekonomi Indonesia 2020-2003 tumbuh sekitar 5%. Jelas bahwa ekonomi tumbuh 4,5-5% itu tidak genting dan masih bisa diatasi dengan cara-cara inovatif.
Kami misalnya waktu jadi Menko tahun 2000, ekonomi waktu itu malah masih negatif, minus 3%. Kami naikkan dalam waktu 21 bulan menjadi 4,5%, naik 7,5%, tanpa pakai omnibus law, pakai cara-cara inovatif, yaitu kami pompa daya beli daripada rakyat biasa, kami naikkan gaji pegawai negeri, ABRI, sipil dan pensiunan 125% dalam waktu 21 bulan, sehingga mereka punya daya beli, mereka kemudian mulai belanja dan sebagainya, dan banyak langkah-langkah lain. Jadi dalam mengatasi masalah ekonomi, banyak cara yang inovatif, out of the box yang kita bisa lakukan untuk mengurangi misalnya kesenjangan. Pada waktu itu tingkat Gini ratio indeks paling rendah dalam sejarah Indonesia dan sebagainya. Nah, jadi alasan bahwa suasana ekonomi genting bla 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 jelas tidak benar. Baru bisa dikatakan genting jika pertumbuhan ekonomi itu negatif. Istilah ekonominya resesi. Seperti tahun 1998, ekonomi Indonesia yang biasanya rata-rata tumbuh 6%, anjlok ke minus 12,7% tahun 98. Itu jelas genting, memerlukan tindakan-tindakan besar dan signifikan untuk mengembalikannya ke dalam kondisi normal. Tetapi itu tidak berlaku untuk digunakan sebagai alasan untuk omnibus law. Alasan itu terlalu mengada-ngada dan mohon maaf membodohi rakyat kita. Alasan kedua yang sering dikatakan para pejabat, bahwa undang-undang itu diperlukan untuk menyederhanakan aturan, perizinan, birokrasi yang ruwet, dan tumpang tindih aturan. Sehingga jika itu dijadikan undang-undang, dikatakan investasi akan meningkat. Alasan ini masuk akal. Memang birokrasi kita ruwet. Birokrasi kita kerjanya itu bikin sulit, bukan bikin mudah. Dan terlalu banyak tumpang tindih aturan-aturan, perizinan, dan sebagainya. Tetapi yang dihasilkan justru undang-undang Omnibus Law yang bikin masalah semakin ruwet. Mohon maaf nih teman-teman pemerintah, dan semakin kompleks. Sederhana kok, undang-undangnya aja 1000 halaman, penjelasannya 500 halaman. Masa bisa disederhanakan masalah dengan undang-undang 1000 halaman? Untuk antar pasal, banyak conflicting ideas, banyak yang perbedaan-perbedaannya ini, sehingga untuk memahami undang-undang itu, perusahaan besar saja harus menyewa lawyer yang mahal untuk bisa memahami kalau dia ingin investasi. Apalagi usaha kecil dan menengah. Tidak mungkin mereka bisa pahami undang-undang yang ribet ini. Karena kalau betul ingin membantu usaha kecil, menyederhanakan, maka harusnya cukup 50 halaman, sehingga tidak ada lagi keraguan dan pengertian abu-abu terhadap undang-undang tersebut. Akhirnya, di kalangan birokrat sejak dulu berlaku pameo. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa dipermudah? Ini birokrat semua ngerti ini. Artinya, sengaja dibikin sulit supaya terjadi negosiasi,
supaya pengusaha nyogok birokrat. As simple as that. Ya. Jadi niat yang baik, niat yang bagus untuk menyederhanakan izin, birokrasi supaya lebih bersahabat. Presiden Jokowi selalu bilang contoh di mana itu, di Qatar atau Uni Arab Emirat, ya 2 minggu izin beres. Kan itu pidatonya bolak-balik. Tapi hasilnya, undang-undangnya itu bertentangan dengan niat baik itu. Karena mohon maaf, para pejabat ya masing-masing bidangnya tetap masukin kepentingannya, tidak ada konduktor yang merapikan ini semua. Mohon maaf, zaman Pak Harto ada Profesor Wijoyo yang merapikan berbagai macam kepentingan birokrat. Zaman kami sebagai Menko yang merapikan berbagai kepentingan itu. Mohon maaf, undang-undang ini konduktornya itu asal masukin aja semua. Ya, dan mohon maaf, Seknek hari ini, maaf, termasuk paling lemah dalam sejarah Indonesia, ya, nggak mampu menyederhanakan hal-hal yang niatnya baik, harusnya undang-undangnya, peraturannya, realitasnya juga baik. Tapi ini niat baik, hasilnya itu malah bikin ruwet. Akibatnya, Undang-Undang Omnibus Law ini semakin membuka peluang PAMIL tersebut menjadi kenyataan untuk dipraktekkan. Artinya apa? Memberikan jalan kepada birokrat untuk menggunakan undang-undang ini untuk memeras lagi. Itu kan penyakit di Indonesia. Dampaknya apa? Sampai hari ini investasi nggak ada yang meningkat signifikan. Yang meningkat itu hanya di sektor tambang, karena Indonesia tambangnya langka, ya. Tetapi di dalam bidang manufaktur, di dalam bidang jasa, investasi itu malah merosot, jauh ketinggalan dengan apa yang terjadi di Vietnam, jauh ketinggalan dengan apa yang terjadi di Thailand, dan sebagainya. Yang ketiga, Undang-Undang Omnibus Law ini sangat merugikan puluhan juta buruh dan keluarganya. Contohnya tentang outsourcing. Undang-undang ini memungkinkan outsourcing seumur hidup. Biasanya outsourcing itu hanya sementara, kecuali untuk industri yang memang model pekerjaannya cocok untuk outsourcing. Nah, akibatnya pekerja mendapat outsourcing, tidak mendapat tunjangan, tidak mendapat jaminan kesehatan, tidak mendapat pesangon dan pensiunan. Para buruh, puluhan juta buruh, tidak punya pegangan untuk masa depan dia dan keluarganya. Harusnya outsourcing itu hanya 3 bulan buat mengetahui karakter, kejujuran dari pegawai, tidak seumur hidup. Mohon maaf, Pak Hakim yang mulia, outsourcing seumur hidup ini merupakan bentuk nyata dari perbudakan di era modern. Kalau Bapak pelajari zaman Belanda, itu ada undang-undang ya yang sangat menekan hak-hak pekerja buruh Indonesia, ya, yang penting kolonial Belanda dapat memeras pekerja kita dengan seenak-enaknya. Itulah yang dilawan oleh Muhammad Tamrin di Volkskrant Jakarta, undang-undang sejenis undang-undang Omnibus Law ini. Karena karyawan pribumi pada waktu itu tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki nasibnya secara normal. Undang-undang Omnibus Law itu mengurangi hak-hak untuk pekerja seperti cuti hamil, jam kerja, besarnya pesangon, dan pensiun. Saya tanya kiri kanan. Tadinya banyak manajer perusahaan-perusahaan
termasuk perusahaan besar yang setuju dengan Omnibus Law. Belakangan mereka sadar bahwa undang-undang ini berlaku untuk semua pegawai di bawah direktur. Karena yang mewakili perusahaan hanya komisaris dan direktur. Kepala divisi sumber daya manusia, kepala divisi keuangan, berlaku undang-undang ini. Mereka baru sadar bahwa seandainya mereka dipensiun, mereka yang gajinya perusahaan besar 150 juta sebulan akan mengalami kerugian hampir 3,5 sampai 4 miliar. Manajer-manajer yang gajinya 50 juta akan mengalami kerugian hampir 1,5 miliar. Barulah hari ini banyak dari perusahaan-perusahaan besar yang levelnya mereka pikir mereka kerah putih, nggak kena nih dampak dari undang-undang ini. Mereka kira ini hanya berlaku untuk pegawai kerah biru ya, kayak bapak itu ya. Tapi ternyata kena semua. Mulai ada arus balik bahwa ini harus dihentikan dan harus dibatalkan. Nah, tetapi yang paling penting, cita-cita kita mendirikan republik, yaitu negara kesejahteraan, merupakan visi yang diperjuangkan oleh pendiri republik ini. Dengan sengaja pendiri republik ini memilih visi negara kesejahteraan agar rakyat Indonesia semakin cerdas dan makmur sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bung Hatta dan kawan-kawan pada saat mereka sekolah di Belgia, di Belanda, di Prancis, pada waktu itu Eropa sedang mengalami depresi. Ekonomi anjlok negatif besar sekali dari tahun 1920 sampai tahun 1930. Bung Hatta dan kawan-kawan sadar betul bahwa depresi itu lebih dari 10 tahun adalah akibat sistem kapitalisme yang ugal-ugalan, yang spekulatif. Mereka semua menolak negara yang mereka pengen perjuangkan, Indonesia yang merdeka, ikut sistem ekonomi kapitalis yang spekulatif dan ugal-ugalan. Tapi mereka juga menolak sistem lainnya, sistem komunisme. Itulah kenapa Bung Hatta dan kawan-kawan cari jalan tengah. Jalan tengah itu ada modelnya, yaitu negara-negara Skandinavia, Norwegia, Swedia, Denmark. Konsepnya itu konsep negara kesejahteraan, di mana soko gurunya ada 3. Satu, negara, swasta, koperasi. Ya, ini saya aneh belakangan ini ada BUMN bakal dihapuskan, ya kan? Dia lupa pendiri Republik kita sengaja bikin 3 soko guru itu supaya ekonomi kita tidak 100% kapitalisme yang hanya menguntungkan yang orang kaya. Nah, di negara-negara Skandinavia, tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial sampai hari ini paling tinggi di seluruh dunia. Kalah negara kapitalisme model Amerika. Tingkat kebahagiaan, indeks kebahagiaan paling tinggi di seluruh dunia. Pendidikannya gratis, ya. Tunjangan sosial kalau pengangguran tinggi sekali. Itulah ideal daripada pendiri Republik Indonesia agar supaya bangsa Indonesia nanti selain cerdas itu makmur. Nah, Undang-Undang Omnibus Law ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena justru mau mencoba buruh lebih miskin sehingga hanya sekedar alat produksi. Bukan bagian dari pekerja yang sama-sama ingin menikmati kemakmuran. Contoh sederhana, sejak beberapa tahun terakhir, tahun lalu misalnya, inflasi makanan itu 7%. Bisa-bisanya pemerintah
hanya memperkenankan kenaikan upah maksimum 1,4% rata-rata di seluruh Indonesia. Makanan aja naik 7%. Upahnya buruh hanya boleh naik 1,4%. Di mana-mana sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, kita kalau menetapkan upah minimum selalu 2%, 3% di atas inflasi. Supaya pelan-pelan buruh juga ikut menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi. Bukan mengurangi. Ini dengan sengaja mengurangi, itu sebetulnya ngajak buruh kita menjadi semakin miskin. Miskin rame-rame. Nah, padahal nggak perlu kok. Kenapa saya katakan tidak perlu? Kalau kita kaji struktur cost dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, terlihat bahwa upah buruh total biayanya hanya 15% sampai 20% dari total cost. Tentu tergantung industrinya. Ada industri yang lebih banyak, ada yang lebih kecil. Tetapi biaya perusahaan untuk nyogok, untuk melancarkan bisnisnya di kalangan birokrasi dan sebagainya, rata-rata itu 30%. Jadi daripada memeras buruh supaya upahnya semakin turun, harusnya pemerintah itu berupaya agar bikin pemerintahan yang lebih bersih, agar supaya biaya doing business lain-lain yang 30% itu bisa berkurang. Di negara lain, biaya ini hanya sekitar 3% dari total cost doing business. Makanya Vietnam menjadi sangat menarik sekali, Korea jadi sangat menarik sekali, bahkan Malaysia menarik sekali. Ketimbang fokus untuk menertibkan birokrasi yang korup, mendorong pemerintahan yang bersih, pemerintah ini tega-teganya cawe-cawe untuk ngajak buruh semakin miskin. Nah, inilah yang jadi landasan dari undang-undang Omnibus Law ini. Banyak cara kok untuk membangkitkan ekonomi, ya, bukan pakai cara-cara yang seperti ini. Nah, tetapi selain menyangkut buruh, di dalam undang-undang Omnibus Law itu ada yang diseludupkan, yaitu undang-undang mineral. Ya, di mana harusnya pengusaha-pengusaha tambang atau sumber daya alam sudah memiliki konsesi 30 tahun, begitu selesai 30 tahun harus dikembalikan kepada negara. Terserah apakah negara akan kelola sendiri atau ajak swasta lagi dengan sistem bagi hasil misalnya. Nah, di dalam undang-undang Omnibus Law itu, dagingnya itu buat pengusaha adalah seludupan undang-undang tentang mineral. Karena para pengusaha tambang otomatis dapat perpanjangan 2 kali 10 tahun. Nilai konsesi itu sendiri, kalau kita hitung dengan dolar, itu bisa ratusan miliar dolar. Makanya, mohon maaf, para pengusaha all out supaya undang-undang Omnibus Law ini apapun harus jadi. Ditolak di MK, ajukan lagi, ganti, pakai perpu, ganti. Karena mereka takut begitu ini ditolak, maka konsesi mereka nggak bakal dapat 2 kali 10 tahun. Itu ratusan miliar dolar. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali. Karena di dalam undang-undang dasar kita, jelas bahwa kekayaan alam milik rakyat Indonesia dikelola oleh negara, dilaksanakan oleh swasta, asing maupun domestik. Itulah yang terjadi dengan undang-undang migas. Setelah dipotong ongkos-ongkos, negara swasta ini dapat 15% bagi hasil. Negara dapat 85%. Itu yang menjelaskan kenapa 80% APBN zaman Orba semuanya dari migas. Dari migas itulah Pak Harto bikin SD Impres,
bikin puskesmas, bikin lain-lainnya. Tapi hari ini kekayaan kita yang paling besar adalah tambang-tambang mineral dan sebagainya. Itu nggak masuk kantong negara. Tapi kalau itu dikelola oleh negara dengan sistem bagi hasil, sekolah-sekolah anak-anak Indonesia bisa gratis sampai universitas. Kenapa sih di negara-negara Uni Arab Emirat, Qatar, di Skandinavia, rakyat banyak hal gratis? Karena sumber daya alamnya dikuasai negara, dikelola oleh swasta atau negara. Memang di Uni Arab Emirat, di negara-negara Arab, 50% dari manfaat sumber daya alam itu dimiliki oleh kalangan raja-raja, hidupnya luar biasa. Tapi 50%-nya rakyat dapat. Di Skandinavia sepenuhnya dikelola oleh negara. Jadi kalau kita lakukan ini untuk sumber daya alam, maka anak-anak kita bisa sekolah gratis sampai universitas, wifi bisa gratis. Nah, jadi Bapak Hakim ya, yang mulia, selain undang-undang itu tadi adalah undang-undang seludupan yang merugikan negara, yang harusnya kita ambil alih, kita bagi hasil aja. Tambang swasta boleh 30%, sisanya oleh negara. Bapak Hakim yang mulia, kami percaya Bapak Hakim selain menggunakan logika hukum, tapi juga menggunakan hati dan keperpihakan kepada mayoritas bangsa kita, kepada puluhan juta buruh yang nggak ada pegangannya seumur hidup. Kami mohon Bapak Hakim menolak, ya, membatalkan undang-undang ini dan menolak undang-undang Omnibus Law. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ahli, silahkan kembali ke tempat. Sekarang kita masuk sesi pendalaman. Silakan pemohon mau mendalami kepada ahli. Yang mulia, terima kasih atas waktunya. Menurut kami penjelasan ahli yang kami hadirkan sudah sangat komprehensif dan mudah dipahami untuk menunjukkan tidak ada kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perpu ini, yang mulia. Sehingga dari kami sementara tidak ada pertanyaan lanjutan, yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Dari kuasa Presiden. Izin yang mulia, ada beberapa pendalaman mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Silakan. Terima kasih yang mulia. Izin Pak Rizal Ramli selaku ahli. Tadi di awal pembuka Bapak menyampaikan bahwa tentang indikator pertumbuhan ekonomi. Di saat ini yang Bapak sampaikan tadi, pertumbuhan ekonomi kita naik 4,5 sampai dengan 5%. Yang Bapak bilang tadi bahwa itu tidak menunjukkan bahwa negara dalam keadaan resesi. Pertanyaannya Pak ahli, mohon pencerahan pada kami, apakah ada indikator lain nggak Pak selain pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu syarat atau salah satu parameter untuk menyatakan negara dalam keadaan krisis ekonomi? Terus lanjutkan, nanti bisa dijawab. Baik. Tampung semua. Baik. Kemudian yang kedua, tadi juga ahli menyampaikan bahwa disadari birokrasi kita ini kan ruwet. Itu pandangan ahli tadi. Kemudian juga hukum ataupun peraturan undangan yang kemudian tumpang tindih satu dan lainnya. Dan ahli tadi menyampaikan di dalam forum yang terhormat ini bahwa dengan hadirnya Perpu atau Undang-Undang Ciptaker ini dengan metode omnibus tadi justru semakin mempersulit perizinan, semakin juga memperlemah dari investasi. Pertanyaannya adalah, mohon kami dicerahkan, dijelaskan lebih lanjut, sisi atau aturan mana, substansi mana yang menunjukkan itu. Jadi yang tadi lebih mempersulit, lebih membuat ruwet, dan kemudian juga memperlemah investasi tadi. Itu nomor 2. Kemudian yang ketiga, selaku ekonom,
ahli, tolong kami dijelaskan atau dicerahkan, apakah menurut ekonom kepastian hukum itu menjadi penting, terutama dalam hal kita menarik investasi maupun menggairahkan usaha, termasuk untuk UMK maupun UMKM. Itu izin majelis beberapa pertanyaan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pemerintah. Terima kasih. Dari meja hakim? Cukup? Ahli, jadi ini ada fokus pertanyaan dari pemerintah, 3 hal, dipersilakan. Terima kasih, Pak Hakim. Apa sih indikatornya ekonomi dalam suasana genting selain pertumbuhan ekonomi? Secara umum memang pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Kalau ekonominya resesi, tumbuh di bawah 0%, negatif, boleh dikatakan ekonomi menghadapi suasana genting dan sulit. Oleh karena itu, bahkan di negara maju, negara punya hak untuk mengambil tindakan besar agar supaya berbalik. Misalnya, resesi di Amerika diperkirakan akan terjadi, pemerintahnya mengeluarkan hampir 3,5 triliun US dollar untuk memompa agar ekonominya rebound kembali. Nah, kita tidak ada tanda-tanda itu. Memang ada slowdown, terutama di dalam konsumsi selama COVID, ada slowdown di dalam kegiatan ekonomi, tapi semua itu yang lain belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi negatif. Bahkan tumbuh 4%, belakangan naik 5%. Selain itu apa yang boleh dikatakan ekonomi genting? Kalau terjadi satu monetary crisis. Monetary crisis kita alami, misalnya gejolak rupiah hari ini 15.000 anjlok ke 20.000, pasti goncangannya luar biasa, memerlukan tindakan ekstra untuk kembali menenangkannya. Atau terjadi fiscal crunch, yaitu budget pemerintah betul-betul udah bolongnya besar sekali, kebablasan, sehingga punya dampak untuk menyediakan hal yang basic aja pemerintah nggak sanggup. Nah, kalau itu yang terjadi, jelas diperlukan langkah-langkah besar. Tapi solusinya bukan omnibus law, ya kan? Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi, bagaimana caranya supaya ekonomi yang negatif jadi positif? Itu kami lakukan dulu, misalnya memompa daya beli. Yang kedua, ya kan, kami lakukan karena ekonominya negatif, rakyat susah beli makanan dan sebagainya. Pada waktu kami sebagai Menko, kami diwarisi oleh kredit macet, kredit usaha tani, zaman Pak Habibie dan Adi Sasono. Bunga berbunga 26 triliun. Petani diuber oleh lurah, oleh polisi untuk bayar atau tanahnya disita. Kami datengin Gus Dur, Gus, mohon maaf, kita udah gila apa? Kenapa? Ya kalau kita sita ini semua tanah, terus kita mau ngapain? Benar juga ya, kalau ini jadi tanah negara, tanah ini kita apain? Saran kamu apa? Ya Gus, udah kita hapusin aja utang bunga berbunga 26 triliun. Gus Dur bilang sama saya, Rizal itu duit besar loh. Kamu bisa masuk penjara ngapusin gitu. Saya katakan, Gus silahkan aja kalau ada yang mau nangkep gua. Seperak pun aku nggak dapat untung dari sini. Nah, kita hapuskan 26 triliun. Yang kedua, kami naikkan rasio pembelian gabah dengan pupuk. Zaman Pak Harto atas nasihat Profesor Peter Timmer, selalu Pak Harto tetapkan harga gabah dengan pupuk itu 1,5.
Jadi beli pupuk 1, untungnya setengah. Kami ingin agar Indonesia nggak usah import beras lagi. Kami naikkan rasio itu. Gabah per pupuk 1,75. 1 untuk pupuk, 75 untuk petaninya. Petani senang, pertama dia lega, utangnya dibebaskan. Yang kedua, dia untung 0,75. Makanya mereka semangat naikin produksi. Selama 2,5 tahun pemerintahan Gus Dur, kita nggak import sama sekali. Nah, hari ini pupuk dihilangkan yang disubsidi. Petani susah nyari pupuk. Kalau dia nanam untuk dijual, pasti rugi. Karena harga gabah dibandingkan harga pupuk tidak disubsidi 0,8. Nah, kalau petani, jadi saya kasih contoh tadi, Pak Sekjen, kalau banyak cara kok buat numbuhkan itu. Begitu kita naikkan gaji pegawai negeri pensiunan 125% dalam 21 bulan, mereka punya daya beli. Karena yang pegawai negeri yang benar kan nggak korupsi. Ya kan? 90% dia belanjakan, akibatnya sektor retail hidup lagi. Kemudian kami restrukturisasi sektor real estate yang mandek semua di BPPN, kita kurangi bunganya, kita stretch pembayarannya, akhirnya real estate hidup, otomatis ekonomi yang lain yang hidup. Jadi banyak cara tanpa pakai omnibus law. Pertanyaan saya Pak Hakim, Korea maju sekali. Belakangan Vietnam. Mereka kagak ada tuh undang-undang omnibusan. Kok bisa? Mohon maaf, tahun 2003 saya diminta oleh PBB untuk mereview rencana 20 tahun pemerintahan Vietnam. Bersama ahli dari Prancis sama dari Rusia. Saya lihat rencananya itu bagus sekali. Saya katakan pada waktu itu sama staf saya, ingat dalam 20 tahun lagi Vietnam akan mengalahkan kita dalam banyak hal. Terbukti pendidikannya nomor 6, tingkat SD SMP, kita nomor 62, ekonomi rakyatnya tumbuh, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi banyak cara tanpa pakai omni-omnian kok. Nah, omnian itu esensinya birokrasi. Kalau kita punya birokrasinya yang bersih, yang good governance, itu mereka nggak akan mempersulit. Tapi pameo di kalangan birokrasi itu tadi, kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Jadi yang dibenahin birokrasinya. Nah, kalau mau bikin undang-undang buat menyederhanakan, yang tidak abu-abu, yang pengusaha kecil bisa ngerti, bikin maksimum 50 halaman. Misalnya, kalau pengusaha kecil majukan izin gini, 1 bulan pemerintah nggak bereaksi, otomatis izinnya dapat. Bahwa kemudian pengusaha ini melakukan pelanggaran soal lingkungan hidup atau polusi, kan ada undang-undangnya, bisa dihukum, diadili. Jangan dia baru coba, mau bangun, udah dibikin ribet. Dan rata-rata, saya pernah lakukan studi bersama tim Harvard, rata-rata biaya of doing business, pengusaha itu habisin hampir, tergantung, mohon maaf, rata-rata di seluruh Indonesia 15-20% dari total biaya investasinya untuk perizinan. Mohon maaf, waktu itu di Medan paling tinggi, 30%. Ya. Nah, poin saya, kunci kita itu birokrasi, benahin birokrasi, good governance, ya, naikin salary-nya, banyak masalah ini. Jangan dibiasakan bikin undang-undang yang hanya bagus untuk lawyer buat cari kerjaan. Menurut saya, undang-undang ini 50 halaman cukup, jelas, dan sebagainya. Nah, investasi yang masuk ke Indonesia semua dalam beberapa tahun terakhir itu hanya ke tambang lah, karena di daerah lain nggak ada batu bara, nikel, and so forth. Itu nggak usah ada peraturan apapun. Misalnya oil and gas, biar kata Timur Tengah perang, ya investasi tetap masuk ke oil and gas. Kayak nikel, itu memang diperlukan, rare material, ya kan? Mau apapun di Indonesia ada undang-undang, mereka pasti masuk.
Tetapi yang kita perlukan bukan hanya investasi di dalam bidang sumber daya alam, tapi investasi di dalam bidang manufaktur, di dalam bidang industri, karena itu yang paling mampu menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja. Nah, mohon maaf, tidak ada yang tertarik untuk investasi di Indonesia atau sedikit sekali. Ya, kenapa? Ya kembali pengusaha Korea bilang sama saya, Dr. Albi, kita nunggu 3 tahun di sini, udah mau invest ini nggak beres, itu nggak apa, nggak ada kepastian pula. Ya udah kita kagak jadi, kita batalin. Padahal kita udah invest orang, udah invest sekian juta dolar. Nah, hari ini banyak negara oleh negara asalnya dipaksa keluar dari Cina, dari RRC, Eropa, Amerika, pengusaha lu keluar gitu. Diberikan insentif, diberikan sanksi. Harusnya kan kita masuk nomor 1 sebagai daerah lokasi pindahan dari RRC, bukan hanya Vietnam. Tapi mohon maaf, kita masuk list saja kagak, Bapak Ibu. Ya, jadi undang-undang ini, mohon maaf, lebih banyak abal-abalnya dari realnya. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya? Boleh ditambah izin majelis? Ya, Baik, kita kasih ini kesempatan pemerintahan. siap. Ini kan dulu pemerintah juga, ini pemerintah sekarang. Siap. Kebetulan saya bukan orang ahli ekonomi, jadi tertarik nih Iya. ini majelis. Tapi kalau bisa ya, karena ini kan fokus kita kan Betul. pengujian formil. Siap. Yaitu itu jadi standar untuk apa? Untuk mengajukan pertanyaan itu, Pak Baik. Dirjen. Silakan. Baik. Terima kasih majelis yang mulia. Izin ahli. Tadi saya tertarik dengan jawaban ahli yang mengatakan, atau kalau saya boleh garis bawahi, sebuah negara dikatakan krisis atau genting adalah indikatornya samping tadi masalah moneter, kemudian rupiah adalah pertumbuhan ekonomi tadi. Saya catat itu betul. Sampai salah satu indikatornya. Pertanyaannya, Pak Ahli, menurut ahli berapa sih ideal pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu agar dia bergerak dari jebakan middle income trap ya, atau negara yang berpenghasilan menengah ke negara maju itu yang pertama mungkin. Kemudian yang kedua, kaitan tadi diulang 2 kali oleh ahli, bahwa ahli menyatakan memang perlu ada pembenahan regulasi dan penyederhanaan birokrasi. Oleh sebab itu maka ahli menyatakan bahwa cukup dengan setuju perubahan tapi dengan cukup hanya 50 halaman. Pertanyaannya kemudian, berarti perlu ada pembenahan regulasi juga dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tadi ahli sampaikan, terutama kaitan di sisi ekonomi. Terima kasih majelis. Terima kasih, silakan ahli. Ketua izin sebentar. Iya. Ada satu pertanyaan. Oh, silakan. Baik, terima Ini kasih. ada dari meja hakim nih. Silakan Pak Daniel. Terima kasih yang mulia Ketua. Pak Rizal, terima kasih untuk keterangannya. Ini ada nomenklatur yang dipakai Pak Rizal ini soal krisis dan genting. Dalam Undang-Undang Dasar itu kita membedakan ada keadaan bahaya dan keadaan genting. Tapi Pak Rizal menggunakan istilah selain itu ada krisis. Kalau kita lihat dalam risalah pembahasan Badan Pekerja Panitia Ad Hoc MPR tahun 99 sampai 2002, ketika pembahasan pasal 22 bicara terkait dengan kegentingan yang memaksa, itu selalu dibahas dengan keadaan darurat atau bahaya dalam pasal 12. Dalam risalah itu misalnya ada ahli ekonomi dari UGM ya, kalau nggak salah Profesor Sri Aditya Ningsi dan sebagainya, itu mengulas terkait dengan genting ini dikaitkan dengan darurat. Nah, mungkin Pak Rizal ahli bisa memberikan ya mungkin keterangan tertulis kalau tidak sekarang, dari perspektif ekonomi, walaupun tadi sudah diuraikan ya, itu adakah perbedaan antara keadaan bahaya, darurat, krisis, dan genting?
Ini pertanyaan ini sangat relevan karena sidang hari ini adalah persoalan pengujian formil, tidak masuk pada substansi. Walaupun tadi kami nangkap bahwa substansi yang diangkat itu oleh ahli berkesimpulan tidak ada situasi krisis atau genting. Ya. Mungkin dari perspektif ekonomi bisa membantu kami untuk bisa memahami makna genting, krisis, darurat dari perspektif ekonomi. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Ya, silakan ahli dari pemerintah dan dari meja hakim yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmik. Pak Sekjen, ada pertanyaan tadi bagaimana? Beliau ini Dirjen. Oh, Dirjen, Pak Dirjen. Sorry, maaf. Pak Dirjen, ada pertanyaan bagaimana menghindari middle income country, harusnya pertumbuhan ekonomi itu berapa? Kalau kita lihat dalam pengalaman sejarah di dunia, kebanyakan negara-negara berkembang maksimum memang tumbuhnya 6%. Negara maju justru maksimum hanya 2%. 1% itu udah prestasi negara maju, karena semua sektor ekonominya udah jalan lah. Jadi kalau kita bandingkan negara maju sama kita ya nggak tepat, karena mereka maksimum kan cuma 2%. Udah paling hebat tuh presidennya. Sementara kita 6% ini rata-rata. Nah, 6% rata-rata ini karena nggak bisa lebih tinggi, karena ada rem otomatiknya, yaitu utang. Begitu satu negara berkembang, Latin Amerika, di Asia, mau tumbuh lebih tinggi dari 6%, nggak bisa, karena utangnya udah kebanyakan. Defisit current account-nya, defisit balance of payment-nya, mau nggak mau harus di cool off, di rem. Nah, itu pengalaman umum negara-negara berkembang yang ikut saran dan solusi Bank Dunia, yang maksimum hanya 6%. Tapi dalam sejarah dunia, ada negara-negara yang bisa melawan itu, bisa tumbuh double digit di atas 10% dalam jangka yang lama, sehingga bisa jadi negara menghapuskan kemiskinan, lapangan kerja. Contohnya yang paling klasik adalah Jepang. Sehabis Perang Dunia Kedua dibom, pemerintah Jepang miskin sekali. Harusnya kan dia bangun infrastruktur, perbaiki jalan jembatan yang rusak. Pemimpin Jepang nggak mau. Yang penting anak-anak kita bisa lebih pintar, lebih cerdas, supaya suatu hari nanti mereka bisa mengalahkan Amerika. Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Ikeda? Dia sediakan 1 telur gratis untuk anak-anak di bawah SD, di bawah 12 tahun. Susu. Jadi budget yang ada itu hanya buat susu sama ini. Dan memang generasi muda Jepang jauh lebih pintar. Baru setelah itu mereka fokus di infrastruktur. Jadi manusianya dulu. Karena kalau manusianya itu kurang gizi, atau istilahnya stunting hari ini, 20%, anak Indonesia di bawah usia sekolah, di bawah SD, itu stunting 21%, itu artinya dia akan jadi beban sosial buat bangsa kita, dia nggak bisa berkembang, dia malah jadi liability buat keluarga dan bangsanya. Nah, jadi bagaimana cara negara-negara itu kemudian mereka genjot pertumbuhan ekonomi 10%. Jepang di bawah Ikeda mulainya itu bisa tumbuh ekonominya itu 12% dalam waktu 20 tahun. Sehingga akhirnya ekspornya menguasai seluruh dunia dan sebagainya. Caranya satu, dia dengan sengaja membuat mata uangnya lemah. Yen waktu itu hampir 1.000 lah atau apa, ya kan? Supaya begitu mata uangnya lemah, produk Jepang di luar negeri murah, akhirnya nguasain. Nah, demikian juga dengan Korea dan
dan lain-lain. Bikin ekonominya sangat kompetitif, sehingga bisa tumbuh ngalahin negara barat, bisa masuk negara maju. Ini dicontek oleh Deng Xiaoping, ya, dan Perdana Menteri Zhu Rongji. Dia genjot pertumbuhan ekonomi Cina 25 tahun tumbuh 13-14%. Satu, fokus dengan ekspor, karena pasarnya lebih besar. Supaya ekspornya bisa kompetitif, bikin mata uang renminbi lebih lemah, ya kan? Sehingga barangnya laku, barang dari luar negeri jadi mahal. Itulah yang mengakibatkan dalam 25 tahun Cina mampu menghilangkan ratusan juta orang yang tadinya miskin. Ekonominya nomor 2, militernya nomor 2. Walaupun sekarang dia udah mulai anjlok lah, mulai flat ke 6%. Jadi banyak cara untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan tidak selalu itu dengan investasi asing dan investasi asing. Waktu saya di dalam kabinet Pak Jokowi, saya bilang, Mas tuh bolak-balik ngomong, please investasi asing, nggak ada yang masuk, Mas. Ngapain dia mau masuk ke Indonesia? Ekonominya tumbuh 5% cuman. Ya, mending dia ke Vietnam, tumbuhnya 7,5%, bahkan ke Filipina 6,5%. Jokowi tanya, gimana caranya, Mas? Mas, kita pompa dulu ekonomi nasional, kita naikin ke 6 ke 7%. Kalau kita ekonominya dengan kekuatan dalam negeri bisa naik 7%, asingnya nggak mau masuk tuh bodoh dia. Pasar kita gede, ekonominya 7%, dia nggak masuk rugi. Tapi mohon maaf, penasihat Pak Jokowi yang lain selalu asing gitu loh. Sampai hari ini kagak ada asing yang masuk yang gede. Ya, puluhan proyek-proyek besar di dalam refinery, ya kan, udah janji bikin ini, bikin itu, nggak ada sama sekali. Jadi memang Pak Dirjen, saya agak berbeda sedikit school of thinking-nya. Pompa dulu ekonomi nasional, banyak caranya. Paling besar kan konsumsi, setengahnya di Indonesia. Kita pompa dulu konsumsi, rakyat kita naikin konsumsinya. Karena 50% dari GDP kita itu konsumsi, begitu kita pompa, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi naik, dan lain-lain. Nah begitu kita mencapai 7%, otomatis asing datang, kalau nggak dia bodoh gitu loh. Daripada bolak-balik, undang asing, ya kagak ada yang masuk. Jadi demikian Pak Dirjen, Pak Daniel, saya kira menarik itu tadi perbedaan antara akurat, darurat, dan bahaya. Memang itu istilah umum, tapi secara spesifik seperti saya jelaskan tadi, itu berbahaya kalau misalnya pertumbuhan ekonomi negatif. Artinya apa? Pendapatan, kesejahteraan rakyat anjlok. Penerimaan pajak juga anjlok karena pertumbuhan ekonominya negatif. Ya, akhirnya penerimaan pajak turun, negara juga nggak bisa menyediakan basic public service. Itu terjadi pada tahun 60-an di kita. Nah, yang kedua adalah jika terjadi krisis moneter. Kita pernah menjelang kejatuhan Bung Karno, rupiah itu nyaris nggak ada harganya. Ya, karena inflasi tinggi sekali. Ya, karena pemerintah waktu itu, Pak Ibnu Stowo naikin harga BBM tinggi sekali, rakyat nggak punya daya beli, makanan nggak ada, ya, sehingga mata uang rupiah nggak ada harganya sama sekali. Yang HP-nya itu tolong di off-kan. Anda bawa keluar dulu. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi kita pernah mengalami menjelang kejatuhan Bung Karno, inflasi lebih dari 1000%, rupiah nggak ada harganya. Karena Gubernur Bank Sentral waktu itu, Yusuf Muda Dalam, dia sederhana. Bung Karno perlu uang buat ini itu pembangunan. Ya udah dia cetak aja rupiah. Padahal rupiah dicetak tanpa dukungan produksi, akhirnya jadi inflasi.
kemudian Pak Ibnu naikin harga BBM tinggi sekali, makanan nggak ada, akhirnya menjadi suasana gawat, bahkan krisis itu berubah jadi krisis politik, yaitu kejatuhan daripada Bung Karno. Nah, 98 itu krisis moneter. Mulainya dari konglomerat-konglomerat yang terlalu banyak utang di luar negeri. Ya, dan pemerintah pada waktu itu tidak punya datanya. Siapa yang meminjam, total pinjamannya di luar negeri berapa? Ya, tiba-tiba kemudian satu grup besar, Sinarmas Group, nggak mampu bayar utangnya 18 miliar dolar. Nah, dunia finansial ini sederhana. Grup besar aja nggak bisa bayar utang, berarti yang lain juga nggak bisa bayar utang. Indonesia dinyatakan default, sehingga kredit card Indonesia nggak bisa dipakai. Surat bank dari Indonesia nggak kepake, ya kan, nggak bisa dianggap tidak laku gitu loh. Rupiah anjlok dari tadinya 2.000, anjlok pelan-pelan ke 10.000, bahkan ke 15.000 dan seterusnya. Jadi kondisi krisis moneter yang tadinya kecil, terbatas, akhirnya berkembang jadi sangat besar, pengangguran naik 40%, akhirnya pemerintah bantulah supaya kredibilitas keuangan kita kembali normal dengan minjem dari IMF untuk bayarin bank-bank besar ini dengan BLBI, itu sejarahnya dan ada masalahnya. Nah, yang ketiga adalah fiskal, Mas. Jadi begitu fiskal, penerimaan pemerintah merosot, pengeluarannya dia nggak rem, dan yang ketiga kemampuan minjem dia juga berkurang karena bunganya makin tinggi. Itu banyak terjadi di Asia, di Latin Amerika. Artinya terjadi krisis fiskal. Akhirnya pemerintahnya tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya. Terjadi seperti di Libanon beberapa bulan yang lalu. Akhirnya jadi krisis politik, pemerintahnya jatuh. Jadi antara darurat, akurat, kalau saya boleh simpulkan hanya 3 basisnya. Satu, krisis ekonomi negatif, apalagi kalau besar. Yang kedua, krisis moneter dan krisis fiskal. Yang kemudian berkembang jadi krisis-krisis yang lainnya, multikrisis, bahkan bisa jadi krisis politik. Terima kasih.